Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini Astuti dariku, biasa dipanggil Ain. Jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi konseling selama beberapa menit ke depan. Jadi mungkin dari beberapa menit ini ada yang ingin saudari sampaikan, entah apa yang dirasakan, apa yang dilewati, seperti itu bisa diceritakan secara leluasa begitu di sini, dan kerahasiaannya akan dijaga seperti itu. Mungkin sebelumnya dengan saudari siapa? Saudari Ayudia. Saudari Ayudia, oke. Mungkin bisa langsung saja Ayudia, apa yang Ayudia rasakan mungkin akhir-akhir ini, atau yang dialami akhir-akhir ini itu apa? Jadi akhir-akhir ini Ayu sering rasa kayak overthinking gitu. Overthinking kan apalagi masih semester 5 atau overthinking kayak mau lulus itu mendapat kerja yang bagus enggak begitu, karena juga salah satu tuntutan dari keluarga begitu. Terus juga kadang-kadang Ayu itu merasa kayak nak puas begitu dengan Ayu kemampuan, dan maksudnya kayak melihat teman-teman lain kayak dulu itu kayak sejauh di atas Pak Ayu begitu kan. Masih Ayu berusaha maksimal, tapi setiap melihat orang lain Ayu tuh selalu merasa kurang begitu. Kayak overthinking kayak dorang so jauh sekali loh, ngana masih kayak stuck di sini begitu. Apalagi ngana mahasiswa semester 5 masa cuma begini dong. Nah, itu yang kadang jaga bikin overthinking aku begitu. Terus juga kadang-kadang akhir-akhir ini sih Ayu merasa kayak karena mungkin terlalu banyak di overthinking itu Ayu kadang nggak bisa kontrol Ayu emosi yang begitu. Kadang bercerita dengan orang tua, kadang kayak juga terbawa emosi begitu. Nada tinggi misalnya. Iya, nada-nada tinggi. Terus kadang habis itu merasa bersalah karena kayak sobat marah dong begitu pada orang. Cuma itu kayak kerasa tekanan-tekanan dong dari orang, dari keluarga, dari apa begitu. Apalagi kan sekarang kayak Ayu rasa Ayu beban itu kayak berat dong begitu. Maksudnya orang lain beban berat, tapi Ayu juga merasa Ayu beban begitu berat dong, karena Ayu kan Ayu beban meninggal. Nah, terus Ayu itu sebenarnya 2 bersaudara, tapi kakak meninggal begitu. Nah, kakak meninggal itu lagi pas kuliah, jadi otomatis kayak mama ekspektasi itu kayak tinggi sekali dalam Pak Ayu. Karena kan berharap dari pak kakak, cuma nak terwujud begitu dong. Nah, jadi tuh ekspektasi sampai itu tak apa sama begitu Pak Ayu. Terus ini karena mama Ali suka ulang, ada orang tua tiri begitu, tentunya kayak ada perasa suka mau balas tumpe budi begitu, karena so apa orang dan so kasih nafkah begitu. Nah, jadi itu salah satu kayak jadi tekanan dong begitu di perkuliahan. Kalau perkuliahan kayak nak maksimal, contohnya kayak Ayu penilai misal turun sedikit atau apa, langsung kayak down sekali begitu dong. Padahal kan itu kayak wajar down terjadi dong begitu. Tapi kayak Ayu rasa down sekali, memang sampai-sampai kayak memang berkurung di kamar, nak mau makan begitu, kayak mengganggu sekali aktivitas dong. Nah, itu sih yang Ayu nak bisa kontrol dengan overthinking berlebihan dan itu. Kadang overthinking itu jadi rasa sama dengan ini dan kayak namanya berdampak di fisik dan begitu. Kadang sampai pernah Ayu tidur 1 hari nak makan, cuma tidur kayak nak bikin apa-apa, kayak rasa lelah sekali. Padahal nak bikin apa-apa, jadi kayak cuma tidur, nak makan memang cuma tidur begitu. Terus kayak itu malam-malam kadang-kadang jadi rasa kayak apa sih gegawang begitu dong, kayak Rasa begitu gelisah. Iya, rasa gelisah, kayak suka mau pergi kayak suka mau keluar dari zona ini dan kayak begitu. Baru kadang
jantung sonak karuan, pokoknya kayak kacau sekali begitu untuk pikiran. Itu sih yang akhir-akhir ini dirasakan dan sangat mengganggu aktivitas. Tapi kalau misal dari yang Ayu cerita tadi, apakah dia misalnya selama 1 minggu misal dia datang terus perasaan gelisah itu atau overthinking itu, atau dia kayak cuma datang-datang, oh mungkin cuma setiap malam atau hari-hari, atau ada waktu-waktu tertentu yang Ayu akan merasakan overthinking itu? Biasanya sih waktu-waktu tertentu deh, misal kalau ada tugasnya Ayu rasa Ayu nak maksimal atau Ayu Dahlia kayak apa begitu, misal presentasi, Ayunya ndak maksimal dalam presentasi, misalnya dapat jawab pertanyaan dari yang dulu tanya. Nah itu kadang-kadang dia datang itu overthinking, itu dia. Atau nak kalau Ayu misalnya dia orang-orang Ayu petamang dekat kong ada satu pencapaian, maksudnya bukan Ayu iri tapi Ayu juga rasa kayak insecure begitu kan, insecure begitu kayak Dia boleh. itu loh. Berarti dia datang Kang, maksudnya ada waktu-waktu tertentu overthinking itu datang dan begitu. Tapi maksudnya dia seringkah atau bagaimana kalau yang Ayu rasakan? Dia kadang Ayu nak pernah rasa overthinking kalau misal dalam Ayu overthinking itu juga datang kalau misal ada jeda-jeda di mana rupa kayak ada aktivitas sama sekali. Nah begitu baru kayak semua pikiran itu semua tak pikir dang. Di waktu yang kosong itu. Iya yang kosong. Kalau misal Ayu sibuk dengan kegiatan, misal kegiatan organisasi atau kegiatan tugas-tugas penelitian itu, Ayu nam tak pikir itu dang, karena kayak seolah lebih dulu jadi pulang ke kos langsung tidur begitu. So nak perlu berpikir-pikir. Terus kalau misal dari kan ketika ada waktu kosong di situ kan Ayu berpikiran bermain lah istilahnya begitu. Nah kalau misal Ayu overthinking begitu, apa yang DP dampak Pak Ayu pe diri Pak fisik, misal kayak jantung berdebar-debar atau apa yang Ayu rasa? Itu sih lebih ke jantung berdebar, memang kayak jantung itu nak karuan sekali dan dia detakkan gitu. Iya, baru tangan kaki bersuar begitu, baru punya diperasa kayak gelisah sekali, kayak suka mau keluar dari tampak itu dan kayak suka mau pindah tampak mau ke mana kayak begitu. Terus dia perasa juga kayak kadang memang dia rasa kayak sesak nafas dang, sesak di dada dang begitu, baru tremor sih biasanya begitu. Sampai menangis begitu? Pernah sih, pernah memang kayak nada apa-apa begitu kayak tiba-tiba menangis. Jadi DP perasaan ketika overthinking itu Ayu pe badan mau tremor, baru jantung sempat berdebar begitu. Ada ndak kayak waktu kejadian itu apa ya, maksudnya Ayu melakukan apa sehingga kayak untuk mengurangi mengurangi itu jantung berdebar-debar, tremor tadi, ada ndak yang Ayu lakukan? Biasanya sih Ayu berupa kayak kalau misal Ayu pertama ada sibuk begitu di kegiatan, kan Ayu otomatis nak bisa bercurhat begitu pada orang atau orang sibuk dengan tugas takut lebih ganggu. Nah biasanya sih Ayu repost postingan yang relate begitu, maksudnya kayak itu salah satu cara melepaskan begitu baru kadang kalau mau repost misal postingan di IG yang IG second begitu, nah kan ada yang mau reaction love itu kayak bisa mengobati itu oh ada kata orang yang care begitu. Iya. Maksudnya ada orang yang notice begitu tentang terang pe, itu kan bentuk terang mengekspresikan terang pe emosi toh. Terus kayak kalau misal ada orang yang reaction, biasa orang kayak ternyata mungkin dia ikut merasakan atau dia juga mengalami hal yang sama sehingga dia reaction begitu. Kemudian maksudnya bagaimana Ayu menilai Ayu pediri sehingga kayak itu bisa bisa terdistract dengan Ayu, maksudnya Ayu menilai Ayu pediri itu seperti apa? Ayu menilai Ayu pediri gimana kan? Ini maksudnya dalam menilai. Maksudnya kayak misalnya hal-hal apa misalnya Ayu tahu tentang Ayu pediri begitu?
jujur Ayu kadang juga bingung dengan Ayu Pediri karena gimana ya, kayak Ayu rasa pun Ayu kayak Ayu Pediri sendiri Ayu siksa mau pahami dong maksudnya apa DP mau apa DP padahal kayak sebanyak orang-orang kasih pandangan begini begini sebanyak juga baca buku tapi kadang tetap apa dong maksudnya kayak gimana ya, bingung dan dengan perasaan sendiri begitu. Sebenarnya kita mau apa sih? Iya gitu. Saya apa sih yang mau begitu? Padahal nggak so banyak dapat pandangan dari orang lain, tapi kita masih begini dong. Begitu sih. Jadi kalau misalnya mau ditanya sebenarnya Ayu lebih bingung sih Ayu Pediri bagaimana begitu. Iya. Tapi kalau untuk menilai orang lain begitu, Ayu misal gampangkah untuk menilai orang lain kayak kayaknya DP orang begini deh, atau Ayu agak kesulitan kalau misal dalam hal yang seperti itu? Kalau itu kayak Ayu sih berasa Ayu gampang menilai orang dong. Soalnya atau sih setiap komunikasi dengan orang Ayu kayak langsung dapat dia dong kayak di orang ini begini. Maksudnya nak semuanya betul tentang Ayu penilaian tapi memang kebanyakan dari yang Ayu kayak Ayu penilaian itu ternyata betul begitu dia kata orang ini sesuai Ayu pikiran begitu tapi nak semua juga sih yang relate dengan Ayu pikiran dan itu tapi kayak Ayu rasa Ayu gampang banget kenali orang begitu. Berarti maksudnya Ayu kalau untuk diri sendiri Ayu tahu nggak kayaknya kita pendiri ini butuh ini deh. Kita mau karena tapi diri butuh ini, makanya kita harus segerakan untuk tapi diri terbutuhi ini gitu. Kalau soal itu Ayu boleh bilang Ayu sadar dengan itu apa yang Ayu butuhkan kayak misal Ayu suka misal Ayu suka jadi MC berarti Ayu harus asa Ayu misal begitu tuh. Cuman yang Ayu juga down akang kalau misal Ayu misal dapat lihat orang yang kayak lebih down begitu jadi kayak coba pikir cuma begini tuh usaha maksudnya kayak kadang coba pikir kayak cocok di sini begitu jangan nanti anak bikin malu ngapain diri sendiri begitu karena Ayu soalnya ada orang yang lebih begitu di bidang itu begitu begitu sih yang Ayu rasakan. Tapi kalau untuk kayak misal ada nggak cara-cara untuk Ayu kayak mengatasi hal-hal itu dong kayak ini boleh kita mau salah lomba begitu mesti ada nggak cara-cara pengalihan dong untuk Ayu jaga backing? Kalau biasanya itu dia sih karena Ayu biasanya cerita dengan Ayu pertama satu kos dia biasanya kasih DP pendapat kayak sama dengan dia bilang maksudnya dia kasih kayak DP argumen begitu tentang ngana diri kan begini nggak lupa ngana pernah begini ini kayak kasih kepercayaan diri begitu dong Pak Ayu. Nah dari dengar dia maksudnya dia bercurhat pada dia. Nah Ayu sampai kayak berpikir iya Kang iya sih kita ternyata kan tuh Ayu boleh begitu. Ada juga tamu yang bilang sudah terobos Jo begitu. Kadang itu yang coba pemicu Ayu ini adrenalin kayak iya mau coba begitu dong. Nah serta Ayu coba ternyata kan tuh Ayu boleh begitu. Nah itu sih kadang kayak jadi bikin mendorong lah begitu. Kayak iya sih kayak misalnya karena kan tadi Ayu bilang Ayu overthinking toh mungkin karena dari dorongan dari teman-teman yang tadi sehingga kayak iya coba begitu. Berarti cuma itu dong yang DP pendorong gitu. Itu kan kalau misalnya dari dorongan dari tamang toh, tapi kalau dari diri sendiri begitu ada ndak yang Ayu jaga backing? Kalau dari diri sendiri biasanya kadang kan Ayu bilang misal Ayu tadi kan Ayu bilang Ayu jadi orang itu Ayu jaga insecure begini begitu. Nah biasanya juga itu jadi pemicu kayak semangat begitu Pak Ayu. Misal Ayu lihat Ayu pitamang begini kayak Ayu bilang kita kayak harus setara lah begitu dengan dia harus sama dengan Ayu bilang Pak Ayu pediri sendiri. Ayu bilang Pak Ayu pediri sendiri kayak dia kan Ayu ini termasuk anak yang banyak bermimpi jadi kayak
oh kalau nggak suka ngapa mimpi itu terwujud, kenapa berarti mesti bikin begini, dimulai dari ini, kayak itu sih. Terus karena Ayu juga hobi, maksudnya kayak sesuatu itu harus terencana begitu dong. Jadi kayak Ayu suka Ayu tujuan itu kayak step by step begitu dong. Kadang itu bikin bikin semangat, karena itu juga yang bikin overthinking kalau misal tuh rencana itu tak keluar sedikit begitu dong. Kayak tidak terjalankan sesuai dengan rencana. Itu dong. Oke. Jadi maksudnya ada lagi motivasi dari Ayu diri sendiri begitu, kayak dari mimpi-mimpi yang tadi Ayu harapan untuk mewujudkan itu lagi besar dang begitu. Tapi itu kembali lagi kayak ada overthinking, bagaimana kalau misal dari perencanaan itu nyenak maksimal, nyenak kurang begitu. Jadi overthinking kayak aduh kaget kita seusaha kong nanda nanda terjalankan dengan baik dang begitu. Berarti Ayu ini tipikal orang yang mesti banyak bermimpi dan begitu. Oh kita suka begini, kita suka begini gitu. Oke, mungkin atau ada lagi yang ingin Ayu sampaikan? Anda. Tertawa. Terus ada bahagia. Oke, mungkin kalau dari kita kita ingin menyampaikan bahwa orang itu sebagai manusia memang terbatas begitu. Orang terbatas mau bikin ini, bikin itu, orang terbatas karena orang petangan cuma 2, orang pemata cuma 2, mulut cuma 1, kaki cuma 2, kok 1 sih? Kaki cuma 2 gitu. Jadi kita sebagai manusia itu kita adalah manusia yang terbatas gitu. Tapi kita memiliki waktu yang tidak terbatas. Jadi misalnya Ayu overthinking gitu. Overthinking dengan nanti orang mau bilang begini misalnya. Ya kita manusia terbatas, kita tidak bisa untuk mengkontrol orang lain mulu toh. Misal ada 100 orang yang bercerita Ayu. Nah mungkin Ayu petang jadi dari 2 ini jangan jadi 100 lagi terang waktu itu dan mulu ndak. Ayu Ayu mat mau dengar yang orang mendengar yang bersapa Ayu itu Ayu telinga cuma 2, mungkin Ayu mendengar semua begitu. Jadi orang manusia itu terbatas dan orang punya waktu yang tidak terbatas dan untuk mau menunjukkan apa tuh kemampuan begitu. Jadi jangan sampai ketika orang tahu oh iya kita kok manusia kita boleh kita terbatas dan kita tidak bisa untuk sama dengan dia begini. Tapi orang punya waktu untuk orang terbatas tapi orang ada waktu untuk menunjukkan, sama yang Ayu bilang tadi. Ayu kan bermimpi dan Ayu punya step by step toh begitu. Nah step by step ini yang dinamakan waktu tadi yang dimiliki orang sebagai manusia begitu. Kayak Ayu ada step ini, Ayu kan punya waktu untuk merealisasikan itu toh. Nah kalau terrealisasikan Ayu bisa lanjut ke tahap berikutnya begitu. Pun kalau misalnya ketika Ayu melaksanakan step itu kok salah juga nggak apa-apa, karena balik lagi manusia itu terbatas dan dia punya waktu yang tidak terbatas begitu. Maksudnya Ayu ada waktu untuk mau menyelesaikan step yang tadi. Terus kalau salah nggak apa-apa, kan masih ada waktu begitu. Dan kalau salah pun nggak apa-apa karena orang manusia itu terbatas begitu. Jadi bukan berarti ketika kita orang salah sudah juga kita mau kita solala begini. Padahal sebenarnya kalau orang sadari orang kok manusia nggak apa-apa dang. Orang kan masih banyak waktu begitu. Dengan kalaupun misal orang merasa kayak aduh tamang so lebih di atas daripada orang, so lebih unggul lah daripada orang. Nah mungkin ketika orang sadari itu ya orang harus sadari bahwa masing-masing orang kan prosesnya beda-beda begitu. Dengan orang kan tidak tahu prosesnya bagaimana. Mungkin DP proses lebih keras daripada itu dibandingkan orang begitu, sehingga dia lebih unggul daripada orang. Jadi mungkin kalau misal Ayu merasa kayak dia so lebih begini Kang. Jadi bukan berarti Ayu menilai diri kayak aduh kita nyenak pantas tuh, aduh Ayu merasa rendah, Ayu lebih rendah dan begitu Ayu menilai diri. Justru Ayu ubah kayak dia subagi itu Kang, berarti kita mesti lebih bukan cepat lebih yuk Pacu.
dia lebih terpacu begitu, lebih kayak oh berarti kita mesti lebih daripada dia so di tahap itu, masa kita masih begini. Nah berarti mungkin evaluasi lagi, oh mungkin kita tapi usaha mungkin yang masih kurang begitu gitu. Atau mungkin misalnya kan lain kali orang so ada, misal ada mimpi, ada orang bermimpi tapi dia ada mimpi, dia ada niat, tapi dia ndak ada wadah untuk mau mewujudkan mimpi itu. Ada orang yang dia ada mimpi, dia ada niat, tapi dia ada wadah, tapi dia tidak memanfaatkan wadah itu. Tapi dia ada mimpi, ada niat begitu. Berarti kan yang salah si individu itu toh, karena dia ada waktu, dia ada niat, dia ada wadah, tapi dia tidak memanfaatkan itu begitu. Jadi kalau misalnya orang ada mimpi kayak oh oke, kita mimpi begini, terus oh kita kurang wadah, terus cari tumpe wadah, cari di mana Kang yang boleh kita mau realisasikan tapi mimpi begitu. Oh di sini Jo begitu, oh di sini kita boleh mengasah tapi mimpi. Pas ada di wadah ini, wadah terima apa orang, ya orang harus memanfaatkan dan kayak, karena kan tidak semua orang kan punya wadah ini gitu, punya kesempatan di wadah yang ini. Ketika orang kayak sudah kesempatan, orang harus menyadari bahwa orang itu adalah orang yang beruntung begitu. Orang yang beruntung, dan orang harus memanfaatkan wadah yang tadi begitu, karena orang itu kan kan masing-masing dari orang itu sebenarnya punya kemampuan punya potensi diri, cuman mungkin orang yang tidak menyadari hal itu. Bersyukurlah orang yang tahu oh kita ini ternyata tapi kemampuan sebenarnya di sini, cuman yang kurang sebenarnya kita sih yang malu begitu, kita sih yang begini. Nah karena sebenarnya dari hal itu ada wadah, oh yang boleh kita ada wadah, kita mesti, masa kita kurang malu-malu terus, kamu akan tersingkir kalau kamu harus mengedepankan malu terus begitu. Sementara ada orang yang lebih berani gitu, malu akan tersingkir dengan orang yang berani. Jadi oh kita yang boleh betul, kamu harus meyakinkan bahwa ya apa orang salah karena orang manusia yang terbatas dan kita punya waktu yang tidak terbatas begitu. Dan orang harus berani mengambil sebuah tindakan begitu, kayak mengambil sebuah tindakan, misal kita mau berani mengambil mimpi ini dengan cara-cara yang begini-begini. Harus berani kayak mari kita mau kuda peding tuh rektor misalnya, aduh takut rektor mau agak begini, mari kita pemimpi dan itu ya terus harus berani, karena ayo mengambil keputusan bahwa ayo akan menjalankan mimpi itu, ayo menyadari oh ayo ada tanggung jawab begitu untuk melaksanakan mimpi itu. Kan ayo DP halangan ini rektor begitu ya ayo harus hadapi, karena ayo menyadari bahwa ayo ambil tindakan dan untuk kita mau menyelesaikan dan mimpi itu. Jadi ketika ada hambatan berani, karena ayo berani mengambil konsekuensi dari tindakan yang ayo ambil gitu. Menyadari bahwa oh ini so ambil, kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai kan manusia begitu toh, dia seenaknya ambil keputusan, tapi ketika di tengah jalan keputusan dia langsung lari karena dia merasa aduh tanya mampu, aduh ternyata kok begini Kang, aduh sudah aja begitu. Jadi yang harus ayo sadari bahwa ayo harus bertanggung jawab atas tindakan yang ayo ambil, dengan yang ayo tahu juga tidak mengambil tindakan pun adalah sebuah keputusan. Jadi bukan berarti ayo bertindak misal melaksanakan tuh impian ayo bertindaklah untuk melaksanakan itu, tapi mungkin ayo ada titik di mana aduh jangan dulu, kita belum mau bertindak begitu. Nah itu juga sebuah keputusan, dan konsekuensinya apa yang ayo tanggung. Oh ayo merelakan ayo waktu-waktu yang harusnya mungkin ayo boleh lebih maju dari orang lain, ayo berhenti, namun kan ayo istirahat begitu, ayo bertindak. Jadi konsekuensi itu, jadi ayo harus menyadari bahwa kita ambil tindakan itu adalah sebuah keputusan, dengan ketika ayo tidak mengambil tindakan itu juga sebuah keputusan, dan ayo harus bertanggung jawab atas keputusan itu begitu. Ketika bertindak tapi tanggung jawab ini harus menyelesaikan tindakan yang ambil. Ya kalau kita tidak melakukan tindakan,
apa yang akan Ayu alami begitu. Oh, kita akan lebih tertinggal daripada teman-teman yang lain begitu. Jadi yang Ayu harus sadari bahwa orang sebagai manusia Terbatas. makhluk yang terbatas. Jadi wajar kalau orang salah, wajar kalau orang masih kurang ini kurang itu. Tapi terlepas dari itu, orang juga harus tahu bahwa orang sebagai manusia punya waktu yang tidak terbatas. Jadi jangan sampai ketika orang orang salah, orang langsung menyerah. Padahal orang masih banyak waktu loh untuk menggapai atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi. Karena wajar kalau orang salah, karena orang manusia yang tidak terbatas. Tapi orang memiliki waktu yang tidak terbatas. Dengan ketika orang ambil keputusan, ya orang harus bertanggung jawab atas keputusan yang orang ambil begitu. Jadi itu tadi, kalau misal Ayu merasa bahwa Ayu ini merasa Ayu tuh ada tanggung jawab loh, bagi tanggung jawab di keluarga. Keluarga itu memberikan apa? Bukan beban sih, tapi tanggung jawab untuk Ayu. Ayu apa? Saya lupa. Ayu maksudnya beban untuk harapan begitu, memberikan harapan kepada Ayu. Ayu kan merasa kayak ini tapi tanggung jawab loh. Ayu kan ndak minta toh orang tua mau kasih harapan itu, tapi keadaan lah yang membuat keadaan yang membuat napa yuk ini nggak bertanggung jawab yuk. Dan Ayu menyadari bahwa memang cuman kita sendiri di sini yang yang kita berhak, ya bukan berhak ya, kita adalah orang istimewa yang mendapatkan harapan ini dari orang tua begitu. Ayu masih menyadari bahwa kita ini tuh spesial begitu. Berarti kita mampu Tapi orang tua mau kasih pas apa lepas orang lain pe anak kan tidak mungkin toh. Sedangkan Ayu tuh dalam pe anak, berarti Ayu tuh spesial. Ayu tuh sendiri toh menghadapi ini. Ayu menyadari cuman kita ini yang orang tua harapkan begitu. Nah, orang tua pe harapan Ayu menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua begini-begini. Apa yang harus Ayu lakukan? Belajar, aktif-aktif ini itu, mempertahankan nilai. Nah, belajar. Nanti kan belajar ini pasti Ayu kadang jaga stres, ada hambatan stres, dosen yang killer mungkin, yang kasih hambatan, yang bikin Ayu belajar mungkin jadi tidak terkonsentrasi, nilai misal jadi turun karena Ayu stres tadi. Jadi itu DP prinsip tadi itu, orang manusia terbatas begitu. Tapi orang punya waktu untuk orang punya waktu yang tidak terbatas begitu untuk mewujudkan mimpi-impian tadi gitu. Jadi nyenak apa-apa wajar kalau kita stres, wajar kalau misal kita nilai turun begitu, karena orang juga manusia begitu. Tapi berarti orang ada waktu yang lain. Semester depan kita mesti lebih rajin, lebih giat begitu untuk kita memperbaiki yang semester ini yang turun tadi begitu. Karena kan sampai waktu tidak terbatas begitu. Tapi orang sebagai manusia juga terbatas. Tapi orang punya waktu yang tidak terbatas. Dan ketika itu ya orang harus berani bahwa setiap keputusan ada konsekuensinya, dan orang bertanggung jawab atas keputusan yang orang ambil, konsekuensi yang orang ambil, orang harus bertanggung jawab. Kalau kami keputusan ini dapat konsekuensi ini, kita siap ndak? Kalau ndak siap, cari jalan lain. Siap ndak? Siap. Mari kita akan begini-begini. Ya apa-apa, kita siap begitu. Yang penting kita begini begitu. Jadi ayo harus menyadari bahwa nyak papa orang lalah, nyak papa orang badiam dulu, nyak papa orang bertindak, itu juga sebuah keputusan dan harus bertanggung jawab atas keputusan itu gitu. Mungkin kalau dari aku mungkin itu saja gitu, hal-hal yang mungkin harus perhatikan bahwa kita sebagai manusia memang terbatas, tapi kita punya waktu yang tidak terbatas begitu. Jadi jangan kita memandang bahwa kita ini begini. Justru balik DP nyanda kita begini tuh karena begini, jadi kita mesti lebih begini begitu. Jadi itu sih hal-hal yang mungkin dari Ayu mungkin mindsetnya begitu yang diubah begitu. Jangan sampai orang terpuruk dengan kita begini. Padahal orang orang tidak melihat sisi yang lain. Ternyata ya apa-apa bagi sebagai manusia begini.
gitu. Mungkin kalau dari aku seperti itu Ayu. Mungkin ya bisa bermanfaat untuk kamu dan mungkin bisa kamu share ke teman-temanmu begitu. Mungkin cuman itu sih dari aku di sisi konseling hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Ayu ke depannya dan maksudnya bisa bermanfaat untuk Ayu ke depannya. Mungkin cuman itu dari aku di sesi konseling hari ini. Mungkin aku tutup. Sampai bertemu di sesi konseling selanjutnya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini, terlepas dari kesibukanmu, kamu datang di konseling hari ini dan terima kasih. Mungkin aku tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi